Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah di gereja masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Melayani lebih sungguh. Mari yuk sama-sama kita melayani sungguh-sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kita semua. Mari melayani, mari kita sama-sama melayani sungguh-sungguh, sungguh-sungguh. Katakan yuk, mengasihi, 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 mengasihi. Yuk mengasihi lebih sungguh. Hore! Mengasihi, 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 mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kita semua. Saya dan Anda, yuk kita sama-sama belajar mengasihi, 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 mengasihi sungguh-sungguh. Amin. Bapak Ibu terkasih, hari yang ada, umur yang Tuhan percayakan,
Kalau saudara melayani, mari sungguh-sungguh. Saudara diajar mengasihi, mari sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan sesama. Amin, amin. Melayani, melayani, lebih sungguh. Melayani, 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 sungguh-sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, 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 sungguh-sungguh. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, Shalom bagi kita semuanya. Senang banget hari ini Pastor bisa menyapa Bapak Ibu terkasih, pemirsa yang sudah bersama-sama kita, baik live streaming maupun yang menyaksikan video tayangan ulang dari pelayanan di hari Minggu ini. Saatnya Pastor mau sampaikan Bible, renungan firman Tuhan bagi setiap Bapak Ibu terkasih, surat cinta Tuhan Yesus di hari Minggu. Yuk kita time for Bible dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan. Hari ini banyak orang datang ke pelayanan yang Tuhan percayakan ini. Bahkan sejak subuh tadi berbondong-bondong orang sudah datang, mobil-mobil sudah terparkir rapi di seputar Geraha IHS. Dan juga tentu di setiap pelayanan Bapak Ibu sekalian yang berkenan kepada Tuhan juga demikian diberkati. Itulah sebabnya kerinduan hatiku saat ini belajar menyampaikan satu topik yang mungkin Bapak Ibu sekalian jarang dengar atau sebagian baru dengar. Mungkin topik ini bisa mengganggu beberapa orang ketika melihat temanya, tapi izinkan Bapak Ibu dengarkan dulu sehingga semua kita betul-betul ketika melayani dengan sungguh-sungguh, lebih sungguh-sungguh lagi. Saudara berjemaat juga, saudara bisa mengerti apa maksud daripada sebuah ibadah di hadapan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, Pastor pakai istilah di thumbnail, gereja yang diberkati itu memberi dan bukan meminta-minta, termasuk bukan meminta-minta persembahan. Sebetulnya di dalam Bible sendiri tulisan langsung gereja tidak ada, yang ada jemaat, yang ada rumah ibadat, ya, dan juga pelayanan. Jadi bisa juga kita artikan bahwa pelayanan yang diberkati atau rumah ibadat atau rumah ibadah yang diberkati itu memberi dan bukan meminta, termasuk juga meminta-minta persembahan. Saya sampaikan ini, saya melihat kadang-kadang ada pelayanan yang terlalu menonjol meminta-minta persembahan, baik itu
ajaran persepuluhan yang sekarang masih pro dan kontra, ya. Juga ramai apakah harus memberi atau tidak memberi persepuluhan itu dan sebagainya. Pastor tidak di area di situ, tetapi saya mau coba sharing firman Tuhan bagi setiap Bapak Ibu terkasih yang berkesempatan menyaksikan video pelayanan live streaming maupun tayangan ulang ini. Bapak Ibu terkasih, karena saya melihat sepanjang jalan saya melayani Tuhan sudah 20 tahun lebih. Kadang kita melihat di gereja supaya mereka taat persepuluhan, itu bagus. Tapi ketika mereka membawa persepuluhan 1 bulan 1 kali, puji Tuhan, itu tanda ketaatan dan tanda mereka diberkati. Amin, amin, amin. Pastor tidak menentang itu, dan memang saya nggak berani menentang apa yang sudah berjalan di liturgi gereja masing-masing. Tapi saya mau kasih sharing ini kiranya ya menambah kita pencerahan. Lalu kalau setiap minggu ada kebaktian itu misalnya ada kolekte atau persembahan, apakah itu persembahan ucapan syukur, persembahan diakonia, persembahan pembangunan rumah ibadat, persembahan syukur, persembahan misi, atau persembahan kolekte. Bahkan saya mendengar ada yang sampai 6 kali di satu kebaktian 1-2 jam itu 6 kali. Di sini pastor tidak menentang ya, tapi saya menghargai liturgi masing-masing. Tetapi menurut saya secara pribadi, kalau 1 kali kebaktian 1-2 jam itu menjalankan persembahan 6 kali atau 5 kali kah, 4 kali, itu menurut saya terlalu banyak, kasihan. Persepuluhan saja mereka taat setiap bulan itu sudah luar biasa. Lalu kalau misalnya setiap kali kebaktian mereka disuruh membawa persembahan berkali-kali, kan mereka juga perlu hidup ini gitu. Memang gereja mengajarkan hidup yang akan datang, tetapi jemaat kan perlu hidup ini. Bagaimana mereka menghidupi kehidupan mereka sehari-hari, bayar sekolah dan sebagainya, belanja ke pasar, beli gas, bahkan sampai ada di antara mereka yang rela antri dapat tabung gas yang murah, ya, yang warna hijau itu yang 1-2 kilo kalau tidak salah. Oke, tapi karena kita melihat ada sebuah gereja yang begitu megah, begitu besar, tidak salah. Tapi jangan sampai nanti di antaranya masih ada jemaat yang kekurangan. Ya, saya pernah dengar istilah dulu, jangan sampai jemaat itu menjadi perahan daripada gereja atau sebuah pelayanan. Jadi di sini pastor ini mau sampaikan bahwa sebetulnya menurut pastor secara pribadi dan apa yang saya baca firman Tuhan sebetulnya banyak, tapi saya akan buka beberapa ayat saja, bahwa pelayanan itu sebetulnya memberi. Pelayanan yang diberkati itu memberi, bukan meminta. Baik, kita lihat beberapa ayat kiranya menjadi referensi buat kita. Ya, paling tidak saudara yang sampaikan ini tidak mencoba meruntuhkan apa yang sudah engkau bangun bertahun-tahun atau apa yang sudah engkau lakukan selama berpuluh-puluh tahun, tetapi memperlengkapi saja. Ya, baik, beberapa bagian firman Tuhan pastor coba sampaikan seringkas mungkin karena saat lagi pastor akan memimpin kebaktian tatap muka di Rahyes Balikpapan. Kisah Para Rasul
pasal 18 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9 ya. Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 4 sampai 9. Puji Tuhan. Firman Tuhan. Dan setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman. Jadi salah satu yang banyak dipercaya Tuhan dan banyak kita melihat surat-suratnya di dalam Bible itu Paulus. Pelayanannya diberkati besar. Oleh karena juga Paulus, Injil sampai ke bangsa-bangsa termasuk ke Asia. Nah, Paulus ini melayani, dia memberi. Bahkan memberi diri dan juga memberitakan firman, memberi firman. Jadi pelayan itu memberi pengajaran, memberi berita pertobatan, pelayanan memberi, ya, memberi bantuan, memberikan hati, memberikan kepedulian gitu. Jadi saudara, di sini firman Tuhan berkata apa? Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi, kembali lagi, Paulus memberi kesaksian. Jadi sebuah pelayanan diberkati, atau gereja yang diberkati, atau rumah ibadat yang diberkati, atau jemaat yang diberkati, atau hamba Tuhan yang diberkati, atau orang percaya yang diberkati, itu memberi, bukan meminta-minta. Termasuk juga memberi kesaksian. Ayo Bapak Ibu sekalian, ya, di dalam gerejamu atau hamba Tuhan, kalau saudara gembala, mari kita mengajak jemaat untuk memberi kesaksian. Ya, bukan hanya kita menyuruh jemaat memberi persembahan, memberi kolekte, memberi perpuluhan, memberi ucapan syukur. Masa gereja yang mau ucapan syukur, kita minta untuk jemaat yang memberi? Kan tidak semua mereka mampu. Kalau saya pribadi, lebih baik kita yang memberi. Pastor Hendy saja hari ini melayani, tidak menjalankan kolekte, tidak menjalankan kantong persembahan. Saya merasa cukup. Gitu, saya merasa cukup. Apalagi gereja yang kita melihat, gereja yang berhasil, gereja yang besar, gereja yang jemaatnya banyak kakak gitu, ada ribuan kepala keluarga. Harusnya mereka bisa lebih memberi gitu. Oke, pertimbangkan hal-hal ini yang saya sampaikan, kira jadi terima. Kita terima dengan hati yang netral, jangan ada benci. Ya, jadi di sana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa apa? Yesus adalah Kristus, Yesus adalah Mesias. Ayat yang ke-6. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih. Aku tidak bersalah. Mulai dari sekarang, aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Ayat 7. Maka keluarlah dari situ, lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus, yang beribadah kepada Tuhan dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Ayat 8. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya. Dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri
dibaptis. Keren banget Bapak Ibu sekalian. Akhirnya karena yang diberitakan adalah firman Tuhan, hamba Tuhan memberi firman Tuhan, memberi pengajaran, memberikan sebuah doa, puji Tuhan. Dan akhirnya jiwa-jiwa memberi diri dibaptis dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ayat 9. Iya, kiranya sekarang sudah lebih oke. Halo semuanya, apakah sudah oke saat ini? Iya, puji Tuhan, puji Tuhan. Tadi banyak masuk, wah hilang signal, gangguan, gambar blur dan sebagainya. Oke, ini artinya sudah oke ya. Jempol sudah. Terima kasih, puji Tuhan. Nah sekarang Pastor maju ayat 9. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Jadi Paulus Tuhan kuatkan, teruslah jadi berkat, teruslah memberi firman Tuhan, memberikan doa-doa, memberikan pelayanan, memberikan kesaksian tentang keselamatan Injil Kerajaan Sorga. Puji Tuhan. Jadi pelayanan Paulus yang besar, dampaknya luar biasa karena Paulus dalam melayani tidak meminta-minta, termasuk tidak meminta-minta persembahan. Sedikit profil tentang Paulus, saudara-saudara. Dia sebetulnya bisa hidup dari jemaat. Tapi kan kita tahu sama-sama yang sudah pernah baca Bible atau pernah dengar, Paulus tetap bekerja, dia bikin tenda. Kenapa? Karena dia tetap mau melayani, memberi. Melayani dengan tulus, melayani tanpa berharap kembali, melayani tanpa meminta imbalan. Padahal Paulus hamba Tuhan yang besar di zamannya, yang diurapi Tuhan, seorang rasul yang sangat-sangat berani dalam beritakan firman Tuhan. Dia bisa sudah hidup santai dari persembahan kolekte atau persembahan dikumpulkan dari umat-umat. Tetapi Paulus memilih tetap untuk bekerja karena dia mau melayani, yaitu tetap memberi dan tidak meminta. Sekali lagi, pesannya di sini disclaimer ya, bahwa saya tidak anti dengan persepuluhan, persembahan, kolekte dan lain-lain. Apakah itu ucapan syukur? Tidak. Bapak Ibu sekalian juga kalau saudara terberkati, misal rindu memberkati hamba Tuhan, silahkan. Tetapi di sini saya mau tekankan, kita jangan terlalu menonjol atau terkesan minta-minta. Pelayanan itu pengorbanan, pelayanan itu memberi, pelayanan itu ladang untuk kita berkorban. Pelayanan bukan tempat untuk mengumpulkan harta. Pelayanan bukan ladang untuk kita minta-minta atau kumpulkan uang. Bukan. Pelayanan itu adalah sacrifice, pengorbanan, memberi diri, memberi waktu, termasuk memberi bantuan jika engkau mampu. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat hari ini di kota-kota besar ada gereja-gereja yang megah, seharusnya gereja-gereja yang megah itu dikenal sebagai gereja Kristus yang suka memberi. Puji Tuhan. Jangan terus kasihan ya lewat kebaktian ada untuk mengumpulkan. Sebetulnya pastor tidak mau sampaikan, cuma banyak yang chat pribadi tanya,
apa yang akan Pastor buat hari ini. Yang kemarin Pastor Andy katakan bahwa mungkin belum pernah terjadi atau mungkin belum pernah Bapak Ibu lihat, ada kata mungkin ya. Jadi di sini Pastor tidak takabur, tidak sombong, tidak juga merasa paling hebat. Ada kata-kata mungkin. Apa itu? Hari ini Pastor dapat berkat. Kemarin juga Pastor sudah bagi-bagi berkat kepada di mana kita bagi-bagi berkat. Lalu hari ini Pastor akan membagikan sembako berkat di tengah-tengah kebaktian. Jadi seberapapun yang datang, Pastor akan doakan dan membagikan sembako berkat. Di dalam itu ada beras, ada minyak, dan lain-lain lagi. Tentu di sini saya mau kasih tahu bahwa apa yang kita dapatkan dari Tuhan kita perlu lakukan. Saya mau kasih tahu kepada dunia apa yang kita ajarkan, kita juga perlu mempraktekkan. Jadi semua Pastor, semua tanpa terkecuali. Tetapi tentu Pastor sebelum membagikan, akan mendoakan supaya sembako itu jadi berkat. Dan saya perlu caption di sini adalah bagi Bapak Ibu terkasih penerima sebentar, jika engkau merasa perlu, gunakanlah itu dan jadi berkat buat hidupmu, keluargamu, dan kesehatanmu. Amin. Tapi jika Bapak Ibu punya, tolong yang diterima sebentar itu, ketika pulang, baik ketemu tukang parkir kah, ketemu orang-orang yang dimana kita digerakkan. Nah, digerakkan. Atau mungkin orang di rumahmu, PRT Bapak Ibu sekalian, yang mungkin dia lebih perlu, di mana engkau digerakkan. Tolong salurkan. Salurkan. Di sini ada pesan-pesan bahwa sebetulnya saya mau katakan Pastor Andy Simon tidak bisa sendiri. Lewat perpanjangan tangan Bapak Ibu sekalian, engkau ikut membagikan, menyalurkan, meneruskan berkat Tuhan itu. Sehingga juga penerima sebentar tidak tersinggung, merasa kok saya dikasih sembako berkat sama Pastor Andy, padahal saya mampu. Bukan itu. Tetapi kalau engkau merasa mampu, tolong ketika pulang, tolong bantu Pastor Andy, bagikan kepada mereka di mana engkau tergerak saja. Lalu engkau akan punya pengalaman. Karena bagi Pastor Andy, menjadi hamba Tuhan, menjadi anak Tuhan, menjadi orang percaya yang suka memberi, itu tidak simsalabim langsung jadi. Itu sebuah proses belajar dari yang kecil sampai yang besar. Saya bersyukur Tuhan pakai pelayanan ini. Ada orang-orang yang Tuhan perlengkapi. Ada hati-hati yang besar. Ya, kemarin Pastor buat status di Facebook. Jadi orang jangan suka besar kepala, alias makan puji, itu bahaya. Yang perlu kita latih adalah berbesar hati. Jadi mengenai kita menjadi hamba Tuhan atau gereja atau pelayanan yang suka memberi berkat, itu tidak langsung. Apalagi di zaman ini banyak orang egois, dan egois ini bukan cuma sekedar orang-orang sekuler loh.
atau orang tidak beriman pada Tuhan Yesus loh, tetapi juga banyak orang-orang yang hamba Tuhan atau gereja juga egois. Mereka hanya kumpul. Bisa bayangkan kalau tadi saja ada yang kasih komentar, mengajar jemaat taat persepuluhan saja, dan mereka taat 1 bulan 1 kali, mereka membawa persepuluhan sebagai benih atau ucapan syukur, sebagai tanda kasih, tanda diberkati. Itu udah luar biasa loh. Jangan lagi sampai kita terlalu memborbardir. Kalau pertemuan ibadah mungkin ada kolektor sekali, is okay lah. 2 kali, bagaimana ya? Kalau sampai 3 kali, 4 kali, 5 kali, ingat loh, jemaat itu punya keluarga, jemaat yang datang itu punya penghidupan, jemaat jiwa-jiwa yang datang itu juga kasihan, tidak semua kelimpahan, kecuali jemaat Bapak Ibu semua konglomerat. Konglomerat juga tentu ada hitungannya, apalagi yang datang, khususnya saya bicara tentang pelayanan ini, orang-orang sederhana, orang-orang yang sakit kasihan, orang-orang yang susah. Maka saya bersyukur sama Tuhan. Tuhan memberiku hati, mampukanku. Kalau Andi Simon pribadi nggak bisa, tetapi Tuhan Yesus mampukanku sehingga saya bisa untuk belajar meneladani Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang yang datang di Geraha seperti tahu hari ini. Di jam ini sudah ada orang-orang yang menyiapkan makanan kecil. Makanan kecil mereka sudah siap untuk menikmati. Jadi sebelum mereka kebaktian bersama-sama sebentar, mereka sudah saat ini menikmati makanan-makanan disiapkan di pelayanan ini. Kami sudah siapkan minuman, teh, kopi, bahkan kami punya dapat berkat. Kita kemarin beli ada 2 coffee maker, jadi tidak kalah nih cerita ini sama yang di kafe-kafe terkenal itu. Dan semua itu gratis, ambil. Tapi jangan bawa bungkus Jo, kecuali kalau so pulang, so nggak ada orang, boleh. Tapi kalau baru datang, jangan bawa bungkus, ya. Makan secukupnya. Kalau mau tambah boleh, tapi jangan bawa bungkus karena kasihan, masih banyak orang-orang mau datang kok, puji Tuhan. Baik, Pastor, lanjut lagi beberapa ayat ya. Sekarang saya rindu membuka dari Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 24. Firman Tuhan, Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku, untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Tuhan. Kalau kita suka memberi, termasuk memberi kesaksian, memberi pelayanan, memberi doa, memberi bantuan, Tuhan dipermuliakan. Orang akan tanya, siapa sih Tuhannya Andi Simon? Kok orangnya itu murah senyum? Kok mukanya cakep sih? Tidak, cuma bundar kayak jeruk. Kalau muka bundar itu suka senyum, suka cita. Kalau muka panjang kayak pepaya, biasanya tukang cemberut. Orang tanya, siapa sih yang disembah di Simon? Mereka akan menemukan ada satu pribadi yang sangat mengasihi dunia. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Paulus pun demikian, dia selalu memberi kesaksian, memberi bantuan, memberi pelayanan, memberi doa, memberi waktu
itu memberi hati luar biasa. Ayo, come on, gereja Tuhan dimanapun berada yang dengarkan renungan ini. Gereja itu adalah tempat untuk kita memberi, memberkati, dan jangan jadikan pelayanan rumah ibadah atau gereja untuk meminta-minta, termasuk jangan meminta-minta persembahan. Masalah satu kebaktian atau pelayanan kita yang terdengar atau cerita orang, wah gereja itu terus cieng, terus uang. Jangan Bapak Ibu sekalian. Tapi biar semua kita pernah dikenal sebagai pelayanan rasuli, pelayanan evangelis, pelayanan doa, pelayanan yang jadi berkat berdampak luar biasa. Amin, amin. 2 ayat lagi ya. Kisah para Rasul pasal 21 ayat 19. Firman Tuhan, Paulus memberi salam kepada mereka, lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Tuhan di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Paulus sekali lagi memberi apa? Salam. Jadi orang Kristen, orang Katolik, anak Tuhan Yesus, jangan pelit dalam memberi, termasuk juga apa? Memberi salam. Ya, jangan pelit ya. Salam aja pelit. Ketemu orang, jangan. Halo, semua kita jadi anak Tuhan Yesus yang ramah-ramah. Ucapan shalom, damai sejahtera. Halo semuanya, shalom. Wah, ada yang kasih komentar, katanya sampai 4 kali disuruh memberi dalam, apa itu 4 kali? 1 bulan kah? Atau 1 hari 4 kali ibadah kah? Atau 1 ibadah 4 kali? Nah, coba kita renungkan. Bukan berarti pastor bicara ini menyalahkan yang lain, ini benar tidak juga, tapi kita kembali refleksi, renungkan. Ya, jangan pelit memberi salam. Kalaupun saudara memberi kolekte persembahan di gereja masing-masing, juga jangan pelit, tapi gereja juga harus pekala. Ya, masa dalam satu kebaktian sampai disuruh memberi 3 kali gitu. Ya, kira-kira gitu deh. Pastor nggak mau nanti ada yang salah paham. Ya, 1 ayat lagi. Ayat ini ayat favorit banget, tapi izinkan Pastor sampaikan ini rema kepada kita semua. Apa itu? Mana ayatnya? 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-9. Puji Tuhan. 2 Korintus 8 ayat 9. Ada tadi yang kasih komentar, di kebaktian saya 1 kali, kebaktian 4 kali. Ya, kalau saudara damai sejahtera ya silakan. Tapi kalau misalnya ada muncul pertanyaan atau kegalauan di hatimu, kiranya renungan ini boleh memberikan pencerahan. Ya. 2 Korintus 8 ayat 9. Ini ayatnya populer banget. Yang bicara soal Tuhan Yesus yang kaya rela menjadi miskin supaya kita ini menjadi kaya gitu dalam karena kemiskinannya. Harusnya kan bagusnya kita katakan Tuhan Yesus yang kaya rela jadi miskin supaya kita yang terima itu memberi, amin, memberkati, amin, supaya kita yang terima itu kita menjadi teladan atau meneladani, atau supaya kalau kita yang diberi kekayaan oleh karena Tuhan Yesus, kita membagikan kepada orang-orang yang kurang mampu. Yes,
Yuk kita baca 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan Yesus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Izinkan Pastor share rema ini supaya kita memberi, supaya kita memberkati, supaya kita berbagi. Kan kita tahu sama-sama, lebih berbahagia tangan di atas, yaitu tangan yang memberi, bersukacita yang menerima, dan lebih berbahagia yang memberi. Ayo saudara-saudara sekalian, dimanapun kau berada, khususnya Pastor bicara sedikit ini buat rekan hamba Tuhan, gembala, pastor, pater, romo, suster, hamba-hamba Tuhan dimanapun melayani orang-orang misi di ladang Tuhan. Mari pelayanan atau gereja atau rumah ibadat atau rumah ibadah atau jemaat yang kita gembalakan itu adalah ladang kita memberkati, ladang kita memberi pelayanan, ladang memberi diri, ladang memberi kesaksian Injil, dan bukan kita jadikan sebagai wadah untuk meminta-minta persembahan. Bagi saya pribadi, persembahan tidak usah diminta-minta. Kalau berkat Tuhan datang, Tuhan bisa kirimkan dengan caranya. Ada ke orang-orang, saya jujur, ada ke orang-orang yang memberkati hidup saya, memberkati pelayanan ini, ada. Tapi coba cek, saya tidak pernah meminta-minta. Ini yang saya maksud, dan saya mau saudara-saudara bisa tertular hal ini. Andalkan berkat Tuhan. Andalkan berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu akan datang dari berkat Tuhan. Tuhan gerakan orang-orang tanpa perlu kita menyodorkan kantong kolektor, tanpa perlu minta-minta, tanpa perlu kita buat proposal atau apapun namanya, tanpa perlu kita buat seksi dana. Kalau kita hamba Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, lakukan sungguh-sungguh. Jangan sampai yang sudah sering kita dengar bersama-sama, giliran pelayanan butuh sesuatu, minta kepada jemaat. Tapi giliran jemaat curhat kepada Pak Gembalanya, minta bantu bayar kontrakan, dari gereja berkata banyak-banyak doa. Kenapa nggak dibalik saja? Waktu gereja butuh sesuatu, jemaat berkata, pendeta, gembala, banyak-banyak doa. Kan kita kadang-kadang cari gampangnya. Waktu atas nama gereja, atas nama pelayanan kita butuh sesuatu, kita ajak jemaat semua, ayo kurban, ayo bawa persembahan yang terbaik pula. Dikumpulkan, maka pelayanan itu berjalan. Puji Tuhan. Tidak salah juga, tetapi harus ada keseimbangan. Ketika jemaat ada yang perlu datang kepada gembala yang kemarin mengajar, mengumpulkan persembahan, jemaat cerita, Pak Pendeta boleh bantu saya, di mana engkau bergereja berjemaat. Apa masalahnya? Uang SPP belum bayar. Mau beli obat kok dong. Kontrakan kok habis, kasihan. Wah, banyak-banyak doa. Kalau perlu puasa sambil nungging-nungging itu. Kan nggak gitu saudara-saudara sekalian. Meskipun banyak yang terjadi seperti itu. Harusnya, oh iya, apa yang bisa bantu? Saya berkontrakan kasihan 100.000. Bolehkah
saya hamba Tuhan ada berkat 50.000, saya boleh bantu. Itu keren. Membantu tidak harus memang sepenuhnya, tapi kita ambil bagian dari kesulitan orang yang mereka hadapi, itu juga sudah meringankan. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, Pastor bisa bicara panjang lebar tentang hal ini, tapi paling tidak kiranya saudara-saudara bisa mendapat rema. Sekali lagi, renungan ini membangun setiap kita untuk ibadah sungguh-sungguh, melayani sungguh-sungguh. Jangan sampai khususnya kita yang dipercaya melayani, hati kita terpincut sama uang. Jangan sampai ya. Yang kembali, pelayanan itu adalah ladang kita memberkati. Pastor, pelayanan saya masih merintis, masih kecil, masih belum berbuah lebat kayak pelayanan Pastor Andy Simon. Ingat loh, buah yang lebat hari ini itu tidak datang langsung tanpa sebuah proses. Dan sejak kami masih merintis, saya pernah cerita, saya tidak punya apa-apa. Tetapi sekalipun saya belum punya apa-apa, tidak menghalangi hati Tuhan untuk memberi kepada orang miskin. Saya sampai gade cincin kawin. Sampai gade tidak mampu untuk menebusnya. 4-5 bulan kemudian cincin kawin saya dilelang karena tidak mampu. Waktu merintis pelayanan, saya punya berkat-berkat sudah tidak ada. Saya harus korbankan semuanya. Sampai terakhir 1 sepeda motor, kalau tidak salah ya, saya lupa ingat, warna merah. Oh ya, saya ingat sudah, mereknya Scoopy. Itu harus terjual, dan akhirnya Pastor Andy tetap menjadi berkat. Dan saya tiap hari jalan kaki, naik ojek, naik gokar waktu itu. Jadi siapapun kita hari ini, jangan tunggu dulu engkau merasa sukses lalu jadi berkat, tidak. Kan Tuhan bilang setiap perkara kecil Tuhan kasih perkara besar. Jadi tidak ada perkara besar tanpa kesetiaan perkara kecil. Kiranya apa yang biasa sampaikan, kesaksian ini tidak menggugah hatimu untuk kasihan kepada saya, tidak. Tapi menggugah hatimu untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Kita ini makhluk sosial. Jadi di mana kesempatan memberi, kita memberi, memberkati, termasuk gereja hadir harusnya menjadi gereja yang memberi. Biarlah semua kita setelah dengar ini, pelayanan kita dikenal pelayanan yang memberkati, pelayanan yang memberi, gereja yang memberi, bukan gereja yang meminta-minta persembahan. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Oh ya, selamat ibadah di gereja masing-masing. Cayo! Pastor berdoa bagi Bapak Ibu terkasih yang sudah dengar firman Tuhan, yang sudah memuji Tuhan bersama-sama, yang angkat tangan saat ini. Diberkatilah Bapak Ibu sekalian untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Yang lemah tubuhnya dikuatkan, yang sakit badannya disembuhkan. Aliran kesembuhan mengalir menjamah tubuh Bapak Ibu sekalian. In Jesus name. Jadilah sembuh. Jadilah pelaku firman Tuhan. Jadilah pribadi memperhatikan iman yang engkau dengarkan hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Kiranya apa yang kami dengar firman ini menjadi rema di setiap hati Bapak Ibu terkasih sekalian, untuk rindu menjadi pelaku firman Tuhan yang setia sampai Tuhan panggil kembali. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Hore! Selamat beribadah di gereja masing-masing.
Selamat masuk hari yang baru. Semangat, sukacita. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Oh iya, tambahan info 2. 1. Jam 8 WITA, Pastor Andy akan melayani di Gereja Balikpapan. Lalu nanti akan ada, ya tadi sudah sampaikan, ada juga doa dan baptisan. Lalu juga, oh iya, yang kedua, besok lagi ya. Bless you, dadah semuanya. Yeay.